Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar hari ini? Yuk kita simak. Hari ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik atau ide utama yang akan dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya? 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. 3. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, di sini Ibu terdapat contoh satu paragraf. Sebelumnya, kalian harus ingat terlebih dahulu bahwa dalam suatu bacaan atau sebuah teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Sekarang ini Ibu ambil satu paragraf saja untuk sebagai contoh ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih, dalam paragraf ini ada berapa kalimat ya? Yuk kita hitung ada berapa kalimat? Oke, kalimat pertama yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kemudian kalimat kedua, batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kalimat ketiga, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kalimat keempat, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Kalimat kelima, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Oke, baik. Jadi ada berapa kalimat ya dalam paragraf ini? Ya, betul. Ada 5 kalimat. Dari kalimat ini terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Mana ya yang termasuk kalimat utama? Ya, betul. Kalimat yang termasuk dalam kalimat utama adalah pada kalimat pertama, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kalian ingat ya bahwa kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf atau ada juga di awal dan di akhir paragraf. Ya, jadi kalian harus betul-betul membacanya dengan cermat. Oke, baik. Selanjutnya, dengan paragraf yang sama, kita juga dapat temukan kalimat penjelasnya. Nah, kalimat penjelas di sini adalah kalimat yang mendukung kalimat utama tadi, yaitu kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan kalimat utama yang sudah kita temukan sebelumnya, yaitu ada di kalimat kedua sampai kalimat ke-5, yang itu merupakan kalimat penjelas. Sekarang, setelah kita menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas, sekarang kita temukan gagasan pokoknya itu apa. Sebelumnya, kita tahu pengertian bahwa gagasan pokok adalah topik atau ide utama yang akan dibahas pada sebuah teks atau paragraf. Yang bisa disebut juga dengan kalimat yang dapat ditemukan juga pada kalimat utama. Tadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, ini merupakan kalimat utama. Dari kalimat utama ini kita ambil idenya.
yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Ini merupakan gagasan pokoknya. Ya. Jadi ulangi lagi, gagasan pokok ini diambil dari kalimat utama yang sudah kita temukan sebelumnya. Bagaimana, paham? Oke, selanjutnya. Bagaimana dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung ini diambil dari kalimat penjelas yang tadi sudah kita temukan. Yang ada di kalimat kedua sampai kalimat ke-5. Itu merupakan gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung ini diambil dari setiap kalimat. Misalkan, dari kalimat kedua, batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Dari kalimat kedua ini dapat kita ambil gagasannya, yaitu cara membuat kain batik. Selanjutnya, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Dari kalimat ini bisa kita ambil gagasannya, yaitu tempat asal kain batik. Selanjutnya, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Kita ambil gagasannya, yaitu persebaran kain batik. Jadi gagasan pendukung ini diambil dari setiap kalimat penjelas. Ya. Oke, bagaimana penjelasan dari Ibu? Semoga kalian paham ya mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kita ketemu untuk pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.